Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Sekali peristiwa Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi. Ia bertanya kepada murid-muridnya, "Kata orang, siapakah putra manusia itu?" Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, yang lain mengatakan Elia, dan yang lain lagi mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu, siapakah aku ini?" Jawab Simon Petrus, "Engkaulah Mesias, putra Allah yang hidup." Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon anak Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Aku pun berkata kepadamu, engkaulah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaat-Ku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa saja yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, pengetahuan tidak cukup untuk mengenal seseorang, terlebih kalau hanya dilandaskan dengan kata orang. Apa yang ditanyakan oleh Yesus kepada para murid mengajak para murid sebetulnya untuk mengenal siapa Yesus lebih mendalam, bukan melulu berdasarkan kata orang. Bisa jadi memang kata orang itu membantu untuk mengenal seseorang lebih dekat. Tetapi ada bahaya orang menjadikan kata orang sebagai sebuah kebenaran untuk mengenal seseorang atau menilai seseorang. Dan bisa terjadi penilaian itu salah, karena kita tidak mengenal secara pribadi orang tersebut. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, apa yang disampaikan oleh Petrus setelah dia menyatakan atau para murid menyatakan kata orang siapa Yesus, secara tafsiran bukan melulu pengenalan akan Petrus, tetapi pandangan gereja pada saat itu. Ya. Karena kita juga bisa tahu bahwa Petrus pun salah mengenal siapa Yesus. Itu perjalanan mengenal. Ya. Sampai kemudian ini pandangan gereja pada saat itu. Setelah boleh dikatakan Petrus meninggal, karena Matius ditulis setelah Injil Markus. Ya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, pengenalan pribadi penting bagi kita untuk menjadikan Allah atau menjadikan Yesus sebagai sumber kekuatan, sumber harapan, dan sejenisnya. Karena berdasarkan pengalaman pribadi kita masing-masing, Allah bisa saja hadir dengan wajah yang berbeda-beda. Ya. Dia bisa jadi penghibur bagi mereka yang sedang berduka, menjadi sumber kekuatan bagi mereka yang tengah berjuang, sumber harapan bagi mereka yang sedang putus asa. Dan itu
personal, bukan sekedar kata orang. Memang kata orang tadi membantu untuk mengenal lebih dekat siapa pribadi atau Allah dalam perjalanan hidup orang beriman. Maka dalam Hari Raya Petrus dan Paulus, kita juga diajak untuk semakin merenungkan siapa Allah secara pribadi dalam hidup kita. Masing-masing tentu punya pengalaman yang berbeda-beda. Masing-masing benar karena berdasarkan pengalaman Allah hadir juga secara pribadi menyapa setiap orang beriman.